Data awal menyebutkan ada 7 karyawan Radio Republik Indonesia atau RRI Surabaya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian seluruh pekerja menjalani swab test di fasilitasi Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan pada 26 Juni lalu. Hasil tes ini baru diketahui para karyawan pada 11 Juli dan diketahui setidaknya ada 54 orang positif COVID-19. Pada 6 Juli, manajemen RRI memutuskan swab tes ulang dengan meminta bantuan mobil PCR Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hanya perlu waktu 1 hari, hasilnya keluar. Seluruh karyawan termasuk 54 orang tersebut dinyatakan negatif. Seorang pekerja RRI yang keberatan identitasnya dibuka mengaku resah dengan perbedaan diagnosis ini. Yang bikin kami ragu dengan tes Pemkot ini hasilnya sudah lama keluarnya atau sudah telat, sudah 16 hari dari tes dan cuma bentuknya itu Excel, jadi tidak dijelaskan dokter siapa yang memeriksa dan lain sebagainya. Nah ini beda dengan tes bersama mobil BNPB yang kami langsung dikirim H+1 tanggal 7 Juli yang menyatakan lengkap bersama para dokternya siapa dan dinyatakan bahkan ada barcode-nya yang menyatakan itu semua negatif begitu. Makanya pihak kantor akhirnya memutuskan untuk melakukan swab ulang hari ini untuk 53 orang yang dinyatakan positif itu karena memang pihak kantor juga merasa ada yang janggal. Melalui pesan singkat, Kepala RRI Surabaya Sumarlina mengatakan seluruh karyawan yang dinyatakan positif diswab ulang pada 13 Juli untuk memperjelas diagnosis. Saat ini, manajemen memutuskan untuk menutup total seluruh aktivitas di kantor. Karyawan juga diwajibkan melakukan isolasi mandiri. Selain jurnalis dan pekerja media di RRI, virus ini juga menulari sejumlah pekerja di TVRI Jawa Timur. 2 pekerja di media plat merah itu dinyatakan meninggal. Manajemen TVRI kemudian melakukan rapid test untuk ratusan karyawannya. Hasilnya, 6 orang dinyatakan reaktif. Aktivitas di kantor TVRI Jatim pun ditutup total. Sasmito Madrim, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis meminta jurnalis agar menerapkan protokol keselamatan peliputan dan tidak terkecoh dengan istilah new normal. Ia juga mendesak perusahaan media membuat dan menerapkan protokol tersebut. Dari sisi perusahaan media juga kita berharapnya ada protokol gitu ya. Kalau misalkan mereka kesulitan membuat protokol keselamatan, itu bisa mencontoh misalkan yang sudah dibuat oleh Aji dan teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis. Jadi tinggal diadopsi bagaimana mereka meliput dengan aman. Nah, apa saja yang harus dibawa alat pelindung dirinya. Terus kemudian di wilayah Jakarta mungkin bisa dipersempit di wilayah-wilayah mana saja yang potensi penularannya cukup tinggi. Jadi ada semacam pemetaan yang kemudian dituangkan dalam protokol itu ya. Dari catatan Aji Surabaya, setidaknya ada 3 pekerja media yang meninggal akibat COVID-19 di Surabaya. Kemudian lebih dari 60 jurnalis dan pekerja media lainnya terpapar virus ini. Beberapa di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.